Duh, kok tiba-tiba sendi-sendiku rasanya sakit ya? Terasa agak kaku dan sakit nih, apalagi digerakkan. Jangan-jangan terkena setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Jika kita sering merasakan nyeri sendi, maka jangan dianggap remeh ya, geng. Karena gejala ini bisa jadi mengindikasikan kita terkena yang namanya rematik atau dikenal dengan rheumatoid arthritis. Apa sih itu penyakit rematik? Rematik yang sering dikenal dengan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi, terutama pada sinovium nih atau lapisan sendi. Nah, hal ini mengakibatkan kerusakan nih pada sendi-sendi tersebut. Kerusakan sendi biasanya dimulai dari jari tangan dan kaki, kemudian menyebar ke pergelangan tangan, siku, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Bahkan nih ya, bisa ke bahu, ke pinggul, dan lain-lain. Sendi yang meradang menyebabkan berbagai gejala nih. Gejala dan indikator rheumatoid arthritis ini bisa berbeda-beda setiap orangnya. Penyebab rematik apa saja? Rheumatoid arthritis dapat disebabkan oleh kerusakan sistem kekebalan yang menargetkan sinovium. Nah, sinovium sendiri adalah membran yang melapisi sendi tubuh kita. Sinovium yang meradang menyebabkan kerusakan nih pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang mengelilingi sendi menjadi melemah nih dan merenggang. Akhirnya sendi akan kehilangan bentuknya dan berubah posisi seiring waktu dari tempat yang seharusnya. Peluang seseorang terkena penyakit rematik menjadi meningkat karena beberapa hal, antara lain yang pertama karena keturunan atau genetik, yang kedua usia. Dengan bertambahnya usia, resiko terkena rematik juga akan meningkat nih, geng. 3. Jenis kelamin. Rheumatoid arthritis, kemudian lupus, sindrom Sjögren lebih sering terjadi pada wanita. Sementara itu, pria lebih mungkin terkena yang namanya ankylosing spondylitis. Yang keempat nih ya, gengs, infeksi. Perkembangan gangguan rematik seperti lupus, skleroderma diduga dipicu oleh infeksi. 5. Keadaan tertentu. Orang dengan penyakit ginjal, hipertensi, hipotiroidisme, kemudian juga obesitas, diabetes, kehausan berlebihan pada sendi atau trauma, dan juga bisa jadi menopause dini lebih mungkin terkena penyakit rematik ini. 6. Aspek lingkungan. Rematik diperkirakan diperburuk oleh paparan asap, rokok, termasuk polusi udara. Ciri dan gejala rematik apa saja? Tanda dan gejala umum dari rheumatoid arthritis adalah terjadinya pembengkakan atau peradangan pada sendi serta kekakuan pada sendi, dan akan memburuk di pagi hari setelah malam harinya dipakai untuk istirahat yang lama, geng. Selain gejala pada sendi, pengidap rheumatoid arthritis seringkali mengalami kondisi tubuh yang tidak seimbang. Misalnya kelelahan, lesu, lemah, demam yang tidak dapat dijelaskan, berat badan turun. Awal mulanya penyakit ini akan menyerang sendi-sendi kecil nih seperti jari tangan, kaki, dan berkembang seiring waktu menyerang sendi-sendi besar seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, siku, pinggul, dan lain-lain. Nah, menurut penelitian, kurang lebih 40% pengidap rheumatoid arthritis memiliki tanda dan gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan menimpa struktur lain, misalnya kulit, mata, paru, jantung, ginjal, sel syaraf, sumsum tulang, bahkan nih pembuluh darah. Tanda dan gejala rheumatoid arthritis ini bervariasi ya, dan bisa datang dan pergi nih, geng. Rheumatoid arthritis bisa menyebabkan deformitas alias perubahan posisi sendi dari waktu ke waktu. Pengobatan penyakit rematik bagaimana? Rheumatoid arthritis sendiri adalah penyakit yang sulit disembuhkan, geng. Tujuan dari pengobatan adalah untuk mengurangi nyeri, ketidaknyamanan, serta peradangan sendi, dan juga untuk mencegah dan mengurangi perkembangan yang menyebabkan kerusakan sendi. Pemberian obat-obatan dan pembedahan adalah pengobatan yang biasanya diberikan paling umum untuk penyakit rematik ini. Contohnya ya, terapi fisik, fisioterapi, atau terapi okupasi, atau podiatri yang dapat digunakan untuk mengobati gangguan pergerakan sendi. Jika penggunaan obat-obatan rematik tidak berhasil untuk mencegah mengobati rematik ini, maka opsi lain nih adalah tindakan pembedahan yang ini mungkin dilakukan ya,
geng. Teknik pembedahan ini dapat membantu sendi yang rusak dan mengembalikan kembali fungsinya. Contohnya atoplasti, perbaikan tendon, kemudian sinofektomi adalah beberapa pilihan pembedahan ini. Jangan lupa nih, menjalankan gaya hidup yang aktif dapat membantu meminimalkan peradangan sendi dan memperlambat perkembangan degenerasi sendi. Pencegahan penyakit rematik bagaimana? Hingga saat ini belum ada nih jawaban yang pasti tentang cara pencegahan rematik. Namun, dalam beberapa kondisi, menghindari atau meminimalkan faktor resiko dapat membantu mencegah timbulnya rematik ini. Misalnya nih geng, hindari stres, kemudian infeksi bakteri, virus, obat-obatan tertentu, paparan sinar matahari yang berlebihan adalah hal-hal yang sepatutnya kita hindari ya geng. Juga perlu dicatat nih bahwa kita harus menyesuaikan gaya hidup yang lebih sehat ya geng. Hindari nih merokok, konsumsi minuman alkohol. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.